Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong dijawab dong, salam kan hukumnya wajib. Boleh jawab mau on mic, mau di chat. Aku ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Terima kasih jawabannya teman-teman. Selamat malam. Berhubung posisiku saat ini sedang di kosan gitu ya, jadi salamnya spesial dari Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang biasanya selalu dingin, tapi luar biasanya ini khusus malam ini teralihkan gitu ya oleh hangatnya forum kita pada malam hari ini. Cie. Terima kasih ya karena sudah berkenan untuk meluangkan waktu join di acara IKASA pada malam hari ini. Ini kalau misalnya aku klasifikasikan jadi 3 gitu ya, 3 jenis partisipan yang hadir di Zoom ini tuh, pertama itu mungkin ada adik-adik kita yang masih SMA di Jalan Candak ataupun Manareja yang tanggal 18 kemarin baru pulang pesiar. Ini golongan orang-orang happy Kiowo ya, paling happy gitu. Wah, baru pulang gitu. Terus golongan kedua itu mungkin teman-teman mahasiswa yang hari ini baru pulang kuliah, capek, atau mungkin masih UAS gitu ya, kepalanya masih ngebul, tapi luar biasa masih menyempatkan diri untuk join. Dan golongan ketiga mungkin ada juga kakak-kakak, abang-abang kita, fresh graduate, ataupun yang sudah lama lulus juga, yang baru pulang kerja gitu ya, baru pulang mencari nafkah gitu. Capek, ini paling capek harusnya ya, karena berjibaku dengan kemacetan duniawi, tapi luar biasa kita semua ada di Zoom pada malam hari ini, mengesampingkan segala lelah, letih, dan keluhan-keluhan lainnya. Ya, semoga kita senantiasa dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan diberi kekuatan untuk menghadapi pagi setiap harinya, karena yang berat itu pagi. Gitu ya. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Radio El Shifa selaku media partner dalam acara IKASA Talk Show Series 2022 ini. Boleh teman-teman, aku mau tahu kabar teman-teman semua dong. Tulis di kolom chat ya. Kabar teman-teman hari ini, perasaan hari ini senang, sedih, biasa aja. Boleh bantu tulis di kolom chat nggak? Senang, sedih, biasa aja, capek, penat gitu. Aku tunggu deh. Aku tunggu sampai ada yang nulis di kolom chat, boleh nggak? Mana Niko belum ada. Terus boleh bantu temenin on cam. Di sini kayaknya masih belum semuanya on cam ya. Sebetulnya kalau acara-acara kayak gini tuh lebih enak tatap muka secara langsung karena kita bisa melihat ekspresi gitu ya, ekspresi dari lawan bicara kita, cuman karena adanya keterbatasan jarak dan waktu, jadi kita cukupkan dengan online meet ini, tapi semoga dengan tetap on cam itu bisa mengobati sedikit lah gitu istilahnya. Nah, oke, terima kasih untuk responsnya, walaupun sedih banget nih masa cuma 1-2 yang respon. Terima kasih untuk responsnya. Selamat datang di hari kedua IKASA Talk Show Series 2022. Kalau kemarin kita sudah introduction ya, sudah menjajaki digital skills itu apa sih? Urgensinya untuk digital career itu apa sih? Gitu kan. Itu secara generalnya udah kemarin. Nah, malam ini kita mulai masuk ke salah satu spesialisasinya, yaitu data science. Data science, ada yang sebelum ini pernah mendengar kata data science nggak? Nggak usah tahu deh, nggak usah paham deh, dengar aja. Boleh kasih reaction love nggak teman-teman? Boleh kasih aku love nggak? Soalnya di sini nggak kelihatan nih yang on cam, jadi aku nggak tahu apakah teman-teman standby bareng aku di Zoom ini atau enggak. Jadi untuk memberi tanda-tanda kehidupan, boleh kasih reaction teman-teman. Pernah Kak? Oke. Nah pada malam hari ini, oke, kayaknya nggak banyak yang tahu, tapi justru bagus ya, karena tujuan kita pada malam hari ini adalah untuk mencari tahu atau mendapat pengetahuan baru dari narasumber kita. Memang siapa sih narasumbernya? Tenang, narasumbernya spesial kita impor langsung dari Amerika ya. Tapi untuk tahu lebih lengkapnya siapa narasumber kita yang spesial ini, mungkin akan dikenalkan oleh rekan saya. Di sini saya mungkin lebih baik memperkenalkan diri sendiri ya, dari tadi udah ngomong panjang lebar, tapi mungkin teman-teman nggak tahu ini siapa yang ngomong dari tadi. Perkenalkan, nama saya Hana Sausan dari Angkatan 9 Amphibium dan juga Angkatan 9 Rainforce, dua-duanya Jalan Cagak. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Pajajaran semester 5.
Nah, malam hari ini saya ditugaskan untuk menjadi pembawa acara, menemani teman-teman semua sampai dengan akhir nanti, kurang lebih 2 jam lah. 2 jam, semoga teman-teman betah ya, karena betah untuk nemenin aku. Kalau misalnya nggak betah nongkrong lama-lama, betah nemenin aku aja deh gitu, supaya nanti di akhir acara kita bisa ketemu lagi. Oke, nah tapi selama 2 jam nanti bukan aku yang bakal menemani teman-teman untuk berdiskusi gitu. Ada rekan aku satu lagi, Bang Raffi. Bang Raffi ini merupakan mahasiswa semester akhir ya di jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Angkatannya kayak sendiri lah ya. Beliau ini alumni SMP SMA juga, angkatan 5 Al-Fatih dan juga angkatan 7 Resource. 6 atau 7 Bang Raffi? 6 ya, angkatan 6 Resource. Udah dengar suaranya Bang Raffi nih. Gimana Bang Raffi? Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, Amin. Sehat dan baik, Hana. Terima kasih. Sehat dan baik ya. Udah siap Bang Raffi? Insya Allah. Oke. Kalau gitu tanpa berlama-lama ya, saya alihkan langsung kepada moderator kita, Muhammad Raffi Fakriananda. Time is yours. Baik, terima kasih Hana atas perkenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan peserta IKASA Talk Show Series 2022 Digital Careers Overview. Sebelumnya kenalan dulu kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Fakriananda, biasa dipanggil Raffi, angkatan SMP angkatan 5, SMA angkatan 6. Jadi lulus tahun 2018 dan sekarang masih menjadi mahasiswa tingkat akhir di FHUI Yogyakarta. Topik pada malam hari ini adalah topik yang tadi sudah dibilang sama Hana, spesialisasi atau lebih spesifik dibandingkan dengan topik yang hari pertama kita sudah bahas. Kalau di hari pertama kita lebih general, kita betul-betul melihat digital careers itu secara overview. Pada malam hari ini kita juga akan overview, tetapi dalam topik yang lebih spesifik dan lebih spesial. Dan fun fact-nya untuk teman-teman semua, pemateri kita sama-sama Kak Nida. Jadi kalau teman-teman ngikutin sesi yang kemarin, hari pertama, yang mengisi adalah Kak Nida, dan malam hari ini kita juga akan ditemani oleh Kak Nida. Sebelum nanti sesi talk show kita mulai, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Sebelumnya kepada operator untuk bisa share screen kurikulum vitae dari Kak Nida. Baik, terima kasih banyak. Beliau yang kami hormati, kakak kami. Kenapa kakak? Karena senior, ini senior kita di SMP dan di SMA Syifa Boarding School. Beliau Kak Nida Ulhaq Fitriyah, SSI, merupakan alumni SMP dan SMA IT Asyifa Boarding School Jalan Cagak. Beliau menempuh pendidikan S1 di program studi sarjana fisika di Universitas Indonesia tahun 2014 dan lulus tahun 2018. Jadi ketika beliau lulus, saya baru masuk kuliah waktu itu tahun 2018. Kemudian sekarang beliau sudah menempuh pendidikan lanjutan di master degree di jenjang pendidikan master di Analytics Program Chicago University, Amerika Serikat, tahun 2022 sampai insya Allah nanti kita sama-sama doakan di Desember 2023 beliau bisa menyelesaikan tesis. Kemudian ketika menjadi mahasiswa, beliau aktif di beberapa organisasi dan kesibukan-kesibukan yang tentunya sangat bermanfaat, yaitu di Himpunan Mahasiswa Fisika dan juga di BEM FMIPA UI. Dan selama menjadi mahasiswa juga, beliau mendapatkan beasiswa Rumah Kepemimpinan ya. Ini mungkin kalau teman-teman sering ngobrol sama anak Asyifa atau teman-teman di kuliah yang lain, itu kita sering dengar RK ya, atau Rumah Kepemimpinan. Nah, beliau juga termasuk awardee dari beasiswa Rumah Kepemimpinan. Nah, setelah lulus dari S1 nih, setelah lulus dari S1 di Fisika UI, Kak Nida kemudian bekerja di IBM
di Jasa Teknologi Informasi di Jakarta sejak Desember 2018 sampai bulan April 2022. Jadi sekitar hampir ya kurang lebih 3 tahun beliau bergelut dengan dunia data science. Jadi beliau nanti akan sedikit banyak bercerita dan memberikan kita insight sebenarnya dunia data science itu apa, bagaimana, dan apa sih kesehariannya, kira-kira seperti itu. Jadi setelah beliau bekerja sampai bulan April 2022, kemudian bulan Agustus kemarin beliau berangkat ke Chicago University untuk melanjutkan pendidikan dengan predikat sebagai penerima beasiswa LPDP. Nah, insya Allah beliau sekarang posisinya lagi di Boston kalau nggak salah. Kak Nida, Assalamualaikum Kak Nida, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Kedengeran, Raffi? Oke, terima kasih banyak Kak Nida. Apakah sudah siap nih Kak Nida untuk sharing-sharing pada malam hari ini? Siap, insya Allah. Oke, siap. Terima kasih banyak sebelumnya untuk operator bisa ditutup CV dari Kak Nida. Insya Allah kurang lebih sekitar 1 jam ke depan kita akan mendengarkan materi atau katakan sebenarnya bukan materi, sharing-sharing dari Kak Nida soal data science. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran soal dunia data science dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan baik yang sifatnya personal atau sifatnya spesifik di data science, studi atau apa dan sebagainya, nanti bisa dipersiapkan dan ditanyakan di sesi Q&A. Without further ado, tanpa berpanjang kalam, kita persilakan kepada Kak Nida untuk menyampaikan materi. Silakan Kak. Baru unmute. Ya, terima kasih banyak Raffi untuk introduction-nya gitu ya, short introduction-nya. Sebelumnya perkenalkan kembali gitu ya teman-teman. Halo semua, nama aku Nida. Aku alumni Shifa juga, SMP dan SMA angkatan 3. Di sini hari ini aku akan mencoba membahas sedikit gitu ya, overview mengenai bidang data science gitu ya. Karena mungkin tadi sempat disinggung juga gitu ya, mungkin beberapa teman-teman udah ada yang pernah mendengar istilah data science gitu, atau mungkin kayak bahkan udah mulai mendalami bidang data science gitu ya, sehingga aku mau coba untuk sharing sedikit gitu ya mengenai apa sih bidang data science itu. Aku akan coba share screen dulu ya. Oke, screen-nya udah terlihat kan ya screen-nya? Sudah Kak, aman. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang tadi aku jelaskan gitu ya, di sini aku akan coba membahas sedikit mengenai bidang data science. Dan, sorry, aku akan set timer dulu supaya nggak kebablasan ngomong. Bentar ya. Oke. Ya, ini untuk agenda kita pada malam hari ini gitu ya. Jadi di sini aku akan coba start dari introduction dulu, apa sih data itu, apa sih big data, dan apa sih data science gitu ya. Ini mungkin kayak terkesan kok kayak fundamental banget, tapi mungkin ini menurutku ini bagus untuk starting point-nya gitu ya, karena soalnya kayak akhir-akhir ini kan kayak apa-apa dikit-dikit orang ngomong data gitu. Apa sih sebenarnya yang diomongin orang-orang tuh kayak kenapa jadi hits banget sekarang kayak gitu. Terus kenapa memilih data science gitu ya. Ini mungkin alasan personal aku, dan juga aku ngambil beberapa referensi dari internet gitu. Terus juga apa aja roles atau pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan bidang data, dan gimana sih nanti kalau misalnya di perusahaan gitu ya, atau di suatu organisasi, gimana sih data science proses itu dijalankan gitu ya secara umum. Sama yang terakhir ada learning tips-nya untuk teman-teman yang mau start untuk mulai belajar data science gitu. Oke, kita start dari introduction dulu. Jadi ini aku akan mulai dari background story dulu gitu ya. Ini udah mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar istilah ini gitu ya. Ini istilah yang hits banget dan udah lumayan lama, sebenarnya dari 5 tahun yang lalu, dari 2017. Jadi salah satu artikel di The Economist itu menyebutkan kalau misalnya data is the new oil. Jadi sekarang dunia itu menganggap kalau misalnya
resource yang paling berharga itu bukan lagi minyak tapi data gitu. Tapi ini udah statement ini tuh udah dari 2017, berarti kayak udah lumayan lama sih sebenarnya statement ini gitu. Jadi ini yang sekarang ini yang mengawali kenapa kayak kok data sekarang lagi hits banget gitu. Oke, kita start dari data gitu ya. Aku yakin teman-teman sebenarnya sehari-hari pasti udah banyak bekerja, udah banyak berinteraksi dengan data gitu ya. Ini salah satu tipe data yang kayak paling common gitu ya, Microsoft Excel lah gitu, kayak table-table gitu, kolom dan baris gitu kan. Ini salah satu kalau kita di bidang data nyebutnya ini data terstruktur gitu, data tabular, data table. Ini pasti teman-teman udah pernah lihat. Jadi ini pasti namanya data gitu. Lalu ini ada juga yang namanya data, tapi ini bukan data tabular, jadi data bukan yang terstruktur, tapi ini data time series gitu, kayak ada waktu dan ada datanya kayak gitu. Ini juga sebutnya data. Ini juga time series, ini juga data juga. Ini juga, ini mungkin aku nggak tahu ya teman-teman background-nya gimana, tapi mungkin ada yang background-nya dari computer science, mungkin udah sering lihat kayak gini, ini kita sebutnya log gitu ya. Jadi kayak ini basically menggambarkan setiap menitnya, setiap detiknya ada aktivitas apa pada, misalnya kayak ini komputer ini ada aktivitas apa aja. Nah ini juga data gitu, walaupun bentuknya mungkin nggak seenak ngelihatnya kalau bentuknya dalam table gitu ya, tapi ini juga data gitu. Terus ini juga data. Apa ini CCTV gitu ya, image and video. Jadi di sini bahkan di sini teman-teman bisa lihat di sini kita dari data gambar ini kita bisa mengklasifikasikan gitu ya, yang mana orang, yang mana mobil, yang mana bus dan sebagainya. Mungkin terkesannya kayak ya lah ngapain sih diklasifikasiin gitu kan, kayak kita juga bisa ngelihat sendiri gitu ya, ngapain kita perlu komputer untuk kayak gitu. Sebenarnya ini mungkin sedikit out of topic gitu ya, tapi ini berguna banget gitu ya. Misalnya let's say kita pengen menganalisis kemacetan gitu ya. Nah, ini kita bisa dari sini, dari data CCTV-nya, oh seberapa banyak sih mobil yang ada di sana kayak gitu. Nah, itu bisa lihatnya dari CCTV. Kayak gitu. Jadi apa ya? Semakin akurat karena berdasarkan data. Kayak gitu. Nah, tadi kita udah lihat apa sih data itu gitu ya. Jadi kita lihat ada banyak jenis-jenis data gitu, dan jenis-jenis datanya itu juga beragam gitu ya, mulai dari yang tadi teman-teman sering berinteraksi pasti table itu, atau sampai yang image atau video kayak gitu. Nah, di sini aku sedikit mengutip apa ya, definisi resminya gitu ya dari Cambridge Dictionary. Jadi data itu sebenarnya basically information gitu. Jadi bisa berupa fakta atau angka. Jadi tadi angka ya mungkin dalam bentuk tabel itu data gitu ya, tapi bisa berupa facts atau angka juga. Jadi kayak facts juga, kayak misalnya tadi gambar gitu kan, itu juga termasuk data kayak gitu. Dan data ini dikoleksi dikolek gitu ya, dikumpulkan untuk digunakan sebagai pembantu membuat keputusan, help decision making, dan bisa disimpan dan digunakan di komputer. Jadi kayak ini agak kemana-mana gitu ya, tapi ada banyak data-data yang belum ada banyak data-data yang belum tersimpan di komputer gitu ya. Misalnya kalau teman-teman lihat, makanya sekarang kan istilahnya transformasi digital gitu ya, karena sebenarnya kalau misalnya di Indonesia gitu ya, banyak data-data yang masih dalam bentuk paper, masih dalam bentuk kertas gitu. Jadi data-data ini mungkin kalau secara definisi di sini ya gitu, definisi resmi dari Cambridge Dictionary ini, data-data yang masih dalam bentuk paper itu sebenarnya mungkin belum benar-benar data gitu ya, karena belum disimpan dalam komputer kayak gitu. Ketika dia belum disimpan di komputer, itu akan susah untuk dianalisis. Oke, dan tadi kita udah sedikit ngomong tentang data. Nah, sekarang ada istilah lain kan ya, big data gitu. Jadi big data ini kayak apa ya? Beberapa tahun terakhir ini dia juga hits itu istilahnya gitu ya. Kayak orang banyak ngomongin big data gitu. Kalau teman-teman ngeliatin pemerintah juga kadang-kadang suka ngomong big data gitu ya. Tapi kayak apa sih big data gitu? Nah, kalau misalnya kita apa sih yang membedakan big data dengan data biasa gitu. Nah, jadi di sini ada kalau kita orang-orang data nyebutnya 3V gitu ya. Bisa 3V, bisa 4V, bisa 5V, tapi ini yang paling basicnya 3V. Jadi apa yang membedakan data biasa dengan big data, yaitu 3V ini. Pertama volume, velocity, dan variety. Nah, volume ini pertama dia harus banyak, harus apa ya, secara namanya juga big data gitu ya. Big data ya dia harus banyak jumlahnya, harus big kayak gitu. Terus velocity, speed of generating data. Jadi
nanti ada contohnya setelah ini. Jadi intinya seberapa cepat kita menghasilkan data gitu. Terus variety dia datanya bermacam-macam gitu ya. Kalau dulu kita misalnya seringnya ya cuma table-table aja gitu, datanya data terstruktur, tapi makin ke sini datanya makin macam-macam kan tadi yang setelah aku contohkan, kayak makin ke sini ada data gambar, data video dan sebagainya. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya kita belajar ada 3 V gitu ya, volume, velocity, dan variety. Di sini kita lihat misalnya secara volume gitu ya. Di sini ada 2,9 juta email. Jadi ini secara volume dia banyak gitu kan. Terus secara dan ini 2,9 juta ini number of email sent every second. Jadi teman-teman lihat seberapa cepat data itu dihasilkan gitu ya. Karena kayak dalam 1 second aja itu ada segitu datanya gitu, 2,9 juta email kayak gitu. Ini secara volume dan velocity. Dan secara variety contohnya misalnya ya ini gitu ya, misalnya kayak data Twitter gitu ya. Twitter juga data gitu. Padahal kan kayak cuma orang-orang nge-tweet kayak gitu kan, tapi itu juga bisa jadikan data kayak gitu. Jadi kayak data itu nggak cuma dalam bentuk tabel, kolom, dan baris, tapi juga anything, it can be anything. Contohnya tadi ini tweets pun itu bisa di-consider as data. Kayak gitu. Nah, tadi kita udah sedikit bahas data, big data, dan data science. Data dan big data. Sekarang aku akan coba jelasin data science itu. Jadi sebenarnya data science itu apa sih gitu? Data science, data dan science. Science itu ilmu pengetahuan, data. Jadi ilmu pengetahuan mengenai data gitu. Tapi basically sebenarnya data science itu multidisiplin. Jadi ilmu yang multidisiplin yang sebenarnya kombinasi dari bidang-bidang yang sebelumnya udah ada gitu. Contohnya di sini kita lihat dia sebenarnya basically kombinasi dari matematik dan statistik, computer science, dan juga ada domain knowledge, business knowledge. Jadi apa ya? 3 kombinasi ini yang sebenarnya membuat data science. Jadi data science itu sebenarnya bukan hal-hal yang baru banget gitu ya, tapi karena karakteristik data makin ke sini makin berubah, jadi kita butuh bidang baru untuk memperlakukan data dengan cara yang lain gitu, sehingga muncullah bidang ini di data science gitu. Jadi di sini kalau penjelasannya multidiscipline approach to extract actionable insight. Jadi gimana caranya kita mau mengekstrak insight atau apa ya? Insight bahasa Indonesianya apa sih? Ya itulah, kayak kita mau mencari sesuatu yang bermanfaat gitu ya dari data yang kita punya tadi, from the large and ever increasing volumes of data. Jadi dari big data tadi yang kita punya, datanya ada banyak banget nih, gimana kita caranya membuat data ini tuh bisa bermanfaat buat kita gitu. Gimana juga karena tadi kan data itu dia adalah new oil, dia adalah most valuable resource gitu. Gimana caranya kita bisa membuat data ini tuh berguna buat kita. Nah, itu data science itu adalah proses itu gitu. Proses untuk mengolah gimana caranya data yang besar tadi bisa bermanfaat buat kita. Makanya di sini data science ini juga melibatkan domain atau business knowledge gitu. Karena tadi misalnya data science itu misalnya mau diterapkan di suatu bidang, misalnya bidang kedokteran gitu, ya pasti kita butuh sedikit ilmu pengetahuan kedokterannya gitu untuk bisa mengolah data tersebut. Kayak misalnya kayak apa sih data yang kita butuhkan gitu, terus gimana cara men-treat data tersebut kayak gitu. Jadi domain atau business knowledge ini juga nggak kalah penting gitu, karena kadang banyak orang yang bilang kayak mau belajar data science nih, tapi dia nggak punya basic matematik atau basic komputer. Sebenarnya banyak orang yang startnya justru dari sini gitu, dari domain atau business knowledge gitu. Jadi mereka punya let's say tadi misalnya Raffi gitu ya, Raffi kan background-nya hukum gitu ya. Banyak sekarang law analytics gitu, jadi kayak mereka memproses, let's say misalnya aku dengar contohnya kalau di Indonesia ada hukum online, kalau misalnya tahu, dia tuh memproses regulasi-regulasi. Jadi kayak nanti regulasi kan ada banyak banget gitu kan, dan orang tuh kayak nggak bisa nge-trace semua itu, udah pagi banyak perubahan segala macam gitu kan. Nah, jadi kayak law analytics ini dia membuat apa ya, itu kayak campuran sama AI sih, tapi kayak intinya kayak kalau misalnya dia nge-search kayak mana regulasi yang berkaitan dengan ini nanti akan keluar kayak gitu. Jadi kayak bisa men-trace juga kayak gitu. Nah, itu salah satu ininya. Jadi kayak
bidang domain atau business knowledge ini nggak kalah pentingnya dari matematik atau computer science. Sementara matematik computer science ini lebih ke tools-nya gitu, gimana caranya kita mau mengekstrak informasi dari data yang kita punya. Tuh, nah, tadi sedikit introduction gitu ya mengenai data, big data, dan data science. Nah, sekarang aku mau bahas kenapa sih milih data science gitu ya. Ini dari mungkin agak sedikit personal, tapi juga di sini aku bakal banyak ambil referensi gitu ya. Pertama, jadi kalau misalnya teman-teman lihat data science ini sebenarnya salah satu yang high demand field. Jadi banyak banget banyak lowongannya gitu ya. Banyak lowongannya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini di US sih, aku kurang tahu ya kalau di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya di US ini, lihat ini artikel baru 2022, growth-nya itu pertumbuhan lowongan pekerjaannya itu sampai 480%. Jadi kayak banyak banget sebenarnya lowongan-lowongan terkait data. Jadi kayak sekarang perusahaan-perusahaan ya pasti tadi gitu ya karena udah mulai digitalisasi, data-datanya udah mulai ditransfer gitu ya dari tadinya paper ke komputer gitu ya. Dan setelah udah di komputer, mereka mau cari tahu nih gimana cara kita bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat dari data yang kita punya ini. Nah, itu makanya mereka mulai mengimplementasikan data science di perusahaan-perusahaan mereka. Kayak gitu. Terus juga ini salah satu datanya gitu ya. Balik lagi nih sebenarnya di US, tapi kurang lebih di Indonesia juga mirip-mirip sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya lihat trennya sebenarnya naik turun gitu ya, cuma naik dan sampai 2021 tahun lalu juga masih naik kayak gitu untuk number of job openings-nya. Oke, terus juga, nah ini aku sedikit bahas gitu ya. Jadi dulu ketika 2012 ada artikel di Harvard Business Review. Ini salah satu artikel yang aku nggak tahu ya teman-teman udah tahu atau nggak, cuma salah satu artikel yang hits banget gitu ya, sampai banyak banget orang yang udah tahu ini artikel ini. Jadi artikelnya adalah Data Scientist, the sexiest job of the 21st century. Jadi kayak ini adalah sexiest job gitu ya, kayak ini lagi high demand banget si data scientist ini. Gitu. Ini tahun 2012. Di sini dia ngejelasin banyak ini ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan artikelnya, di sini aku cantumkan linknya. Nah, kemudian sekarang 2022 gitu ya, 10 tahun kemudian kan setelah 2012 ini, si penulis yang sama ini mereka bikin artikel lagi gitu. Masih nggak sih dia jadi sexiest job gitu, kayak masih nggak sih high demand gitu. Dan secara in summary dia bilang kalau misalnya ya masih gitu by 2019 dia udah meningkat sebanyak 256%. Dan diprediksi growth-nya juga masih terus sampai 2029 gitu diprediksi. Jadi kayak setelah 10 tahun mereka menjalani itu gitu ya, setelah 10 tahun orang yang sama nulis artikel lagi gitu. Oh ini masih high demand. Jadi kayak ini mungkin sedikit agak menjawab pertanyaan teman-teman yang kayak ini sebenarnya masih relevan nggak sih bidang data science ini, kayaknya udah agak lama, kayaknya sekarang udah mulai shifting ke yang lain nih gitu. Nah sebenarnya ini agak sedikit menjawab masih banyak kok gitu peluang-peluangnya di bidang data science gitu. Jadi ini alasan pertama aku adalah karena peluangnya banyak kayak gitu. Terus yang kedua adalah dia aplikasinya banyak gitu. Sebenarnya basically semua karir digital sih ya, semua karir digital itu aplikasinya luas gitu. Jadi bisa diaplikasikan di banyak. Misalnya contohnya ini, let's say ini yang paling sering teman-teman dengar gitu ya, mungkin recommendation system. Jadi let's say ini Netflix itu kan, teman-teman pasti udah juga tahu gitu. Kalau misalnya teman-teman nonton apa, nanti akan direkomendasikan film sejenis. Nah itu ada data science di belakangnya. Ini terus tadi itu yang secara hiburan gitu ya. Nah ini secara lebih seriusnya gitu, aplikasi yang lebih seriusnya dia ada fraud detection. Jadi ini diaplikasikan di bidang finance di mana mereka mau memprediksi kayak fraud gitu ya, penipuan atau keanehan-keanehan dari data-data kartu kredit. Misalnya kayak kelihatannya ada anomali pemakaian dari data yang mereka punya sehingga mereka bisa mendeteksi kayaknya ini fraud deh kayak gitu. Terus ini juga self-driving, Tesla gitu ya. Ini juga ada data science. Walaupun ini sebenarnya kombinasi gitu ya. Ini banyak bidang yang relate dengan ini gitu ya. Tapi salah satunya adalah bidang data science. Jadi mereka mempelajari
kenapa mereka bisa nyetir sendiri gitu ya? Pasti mereka mempelajari si behavior si drivernya ini gitu kan. Kayak misalnya rutenya gitu. Kalau misalnya dari tempat A ke tempat B, biasanya mereka rutenya kayak gimana gitu. Terus kayak behaviornya, kalau misalnya ada lampu merah kayak gimana. Nah itu kan pasti mereka mempelajari dulu gitu ya behavior. Nah mempelajarinya dari mana? Mempelajarinya dari data. Gitu. Jadi kayak mereka mempelajari user behavior dari data, lalu mereka mempraktekannya di self driving mereka kayak gitu. Terus juga ini mungkin teman-teman juga ada bidangnya ini gitu ya. Jadi bidang drug discovery. Jadi apa namanya mau discovery. Intinya kayak buat obat gitu ya, penyakit-penyakit obat. Gitu. Jadi kayak kalau aku nggak tahu kalau di Indonesia gitu ya. Cuma kalau di US di sini banyak yang sekarang tuh perusahaan-perusahaan itu ketika mereka mau mencari obat itu kan kombinasi dari berbagai zat kimia gitu ya. Dia ada dan gimana caranya kita bisa menemukan kombinasi yang tepat supaya bisa ampuh dengan suatu penyakit kayak gitu. Nah, cara mereka menemukan kombinasi yang tepat ini, mereka udah pakai data science kayak. Jadi kayak karena kan zat kimia itu ada banyak ya, ada aku nggak tahu ribuan jutaan mungkin ya. Jadi kayak untuk mencari kombinasi di sekian banyaknya zat kimia tersebut, mereka pakai data science, jadi lebih efisien kayak gitu. Dan ini mungkin juga relate dengan kita gitu ya, kita sebagai alumni pesantren gitu ya. Ini bahkan ada salah satu aplikasi yang apa ya? Ya mungkin teman-teman kayak gak pernah dengar gitu. Ini aku nemu juga di Twitter gitu. Jadi di sini ada namanya mistake detection. Jadi mereka mempelajari apa ya? Mempelajari belajar Quran juga berarti ya, belajar Quran. Jadi ketika kita misalnya teman-teman lagi murojaah gitu ya. Terus teman-teman ada salah gitu ada salah ayat gitu, salah nyambung ayat. Nah, ini mereka bisa mendeteksi oh ini salah gitu karena mereka belajar dari data gitu. Ya, itu tadi sekilas mengenai kenapa aku milih data science itu. Jadi intinya sebenarnya alasannya dua kalau misalnya disingkat. Pertama, dia peluangnya banyak. Yang kedua, dia aplikasinya banyak, aplikasinya luas. Jadi aku ngelihat, ini balik dulu ke saya. Jadi aku ngelihat pertama karena peluangnya banyak, terus dia aplikasinya banyak. Ini kayaknya bidang yang sangat bidang yang sangat impactful dan kebetulan juga sesuai sama minat aku. Jadi itu kurang lebih hal yang mendasari kenapa aku milih data science kayak gitu. Nah, setelah tadi kita bahas terkait dengan apa sih data science gitu ya, apa big data dan seterusnya. Sekarang aku mau agak sedikit lebih detail lagi gitu ya. Tapi ini mungkin akan overview aja gitu ya, akan singkat aja. Jadi terkait dengan proses gimana sih tadi caranya kita membuat data yang kita punya tadi bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita, sama terkait dengan peran-peran yang terlibat dalam proses tersebut. Gitu. Nah, sebenarnya basically untuk menjalankan suatu project data science, untuk mengolah data sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat itu, kita butuh nggak cuma data scientist, kita butuh banyak role sebenarnya. Di sini let's say ada beberapa pekerjaan yang relate dengan bidang data. Kayak misalnya ada data analis, ada BI analis, AI engineer, data scientist, application developer, dan pasti ada lagi yang di sini nggak aku sebutin kayak gitu. Karena sebenarnya ada banyak job role terkait dengan data kayak gitu. Nah, tapi pertama hal yang mau aku tekankan di sini adalah sebenarnya orang-orang itu bukan orang, sebenarnya orang-orang mendefinisikan setiap peran ini dia punya job desk yang berbeda. Jadi kayak misalnya ada orang yang bilang, oh data scientist ini fokusnya di A aja gitu. Ada yang bilang, oh data scientist fokusnya di A dan B. Jadi sebenarnya menurutku nggak ada standar yang benar-benar standar gitu. Kayak, oh data scientist ini ngerjainnya ABC, rigid semua diimplementasikan di semua perusahaan kayak gitu. Enggak gitu. Karena basically semua balik lagi ke perusahaannya gitu. Mereka yang mendefinisikan nanti mereka scope of job-nya tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi balik lagi sebenarnya job desk-nya tuh beda-beda di setiap perusahaan gitu.
Nah, ini untuk prosesnya secara garis besar gitu ya. Jadi kita akan pertama tadi start dari business understanding. Kenapa kita start dari business understanding? Karena kita start dari sebuah permasalahan gitu. Sebenarnya apa permasalahannya mau kita selesaikan dengan data gitu. Makanya tadi perlu domain atau business knowledge gitu. Karena ketika kita punya domain knowledge itu kita tahu kayaknya sih dari bidang tersebut kayaknya ada suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan data. Nah, itu pengetahuan datang dari domain knowledge gitu. Jadi startnya dari why dulu. Kenapa? Why itu apa permasalahan yang mau diselesaikan dengan data gitu. Terus setelah business understanding kita akan start ke data understanding. Data apa sih yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Kira-kira data yang relevan tuh apa? Terus data preparation ini setelahnya ini udah teknis ya. Jadi kayak intinya gimana kita, oke, aku akan start dulu deh, next dulu. Ini tadi business understanding gitu. Jadi kita akan mendefinisikan problems apa yang mau kita selesaikan. Data understanding kita akan mendescribe data apa yang kita butuhkan. Lalu kita kayak deskripsikan ini karakteristik datanya seperti apa. Properties datanya apa aja. Dia kalau secara bahasa sederhananya ini secara di table iya ada kolom apa aja. Nah, itu kayak gitulah. Kurang lebih data understanding kita memahami data yang kita punya tuh apa aja sih kayak gitu. Terus data preparation intinya adalah membersihkan data. Jadi data itu sebenarnya banyak yang kualitasnya apa ya? Kita punya banyak data, tapi nggak semuanya kalau kita istilahnya bilangnya data kotor gitu ya. Nggak semua data itu siap untuk dianalisis gitu ya, karena banyak data-data kotor. Aku nggak akan jelasin lebih detail di sini, teman-teman mungkin bisa cari tahu aja, tapi intinya data kotor itu adalah yang membuat kita nggak bisa membuat analisis yang baik gitu. Jadi kayak itu mencegah kita untuk membuat analisis yang baik. Jadi intinya data harus dibersihin dulu gitu ya, supaya nanti analisis yang keluarnya bagus juga gitu. Terus modeling intinya kayak tadi kan kita mau data science itu gimana kita memprediksi suatu berdasarkan data gitu kan. Nah, tadi modeling ini sebenarnya ini basically statistik banget sih. Jadi kayak gimana caranya kita memprediksi berdasarkan data yang kita punya. Kayak gitu. Terus evaluation, kita evaluasi hasilnya sesuai nggak sih? Kayak misalnya setelah kita membuat model, terus kita aplikasikan hasil dari model tersebut itu sesuai nggak sama kenyataannya kayak gitu. Jadi kayak kita mengevaluasi mengevaluasi model yang udah kita buat. Terus deployment ini basically apa ya bahasanya tuh, deployment tuh intinya kayak diimplementasikan di aplikasi gitu ya. Misalnya kayak tadi kita membuat model untuk merekomendasikan film gitu ya untuk Netflix itu. Berarti deployment ini adalah kita mengimplementasikan model yang udah kita buat itu ke aplikasi Netflix kayak gitu. Jadi kita mengintegrasikan dengan aplikasi atau semacamnya lah deployment. Oke, nah tadi aku sebutin kan sebenarnya ada beberapa bidang terkait dengan data gitu. Ini aku sedikit sebutkan beberapa responsibilities untuk setiap bidangnya, tapi balik lagi tadi yang aku bilang, sebenarnya setiap perusahaan itu mereka pengertiannya untuk scope of job-nya itu beda-beda. Jadi kayak di sini let's say ada data atau BI analyst, intinya kalau sepengetahuan aku gitu ya, kalau sepemahaman aku berdasarkan yang udah aku alami gitu ya, mereka di sini lebih ke biasanya descriptive analytics. Jadi kayak mereka cuma mendeskripsikan apa yang sudah terjadi. Jadi kalau di statistik itu ada descriptive analytics, ada predictive analytics. Kalau predictive analytics mereka memprediksi apa yang belum terjadi. Kalau descriptive analytics mereka hanya menggambarkan apa yang sudah terjadi. Nah, ini data analis ini dia biasanya relatif lebih ke sana gitu kalau pemahaman aku. Jadi makanya di sini mereka banyak dealing with dashboards. Kalau teman-teman di sini mungkin kalau yang udah kerja pasti udah familiar dengan istilah-istilah ini gitu ya. Jadi kayak dashboard intinya kayak ya visualisasi misalnya kayak menggambarkan kondisi bisnis saat ini seperti apa. Nah, itu biasanya mereka pakai dashboard kayak gitu. Nah, itu biasanya data analis atau BI analis itu dia banyak bersinggungan di daerah tersebut kayak gitu. Terus ada data engineer. Nah, kalau data engineer ini kalau secara sederhananya gitu ya, kalau berdasarkan pemahaman aku, intinya dia menyediakan
mempersiapkan data supaya data itu ready for analysis. Jadi data itu kan misalnya datanya ada di suatu sumber tertentu gitu ya. Ini agak teknis sih, tapi kayak agak susah juga dari sini. Tapi intinya kayak mereka menyediakan pipeline pipeline untuk si data ini gitu ya. Jadi gimana caranya data ini? Tadi kan datanya kan banyak banget gitu kan. Let's say misalnya teman-teman kayak misalnya ngedownload data yang banyak banget, itu kan pasti lama kan. Jadi sehingga mereka butuh cara untuk gimana caranya mereka bisa menyalurkan data yang banyak itu dengan efisien kayak gitu. Nah, itu mereka data engineer ini biasanya kayak gitu. Jadi mereka dealing with database, mereka dealing with data warehouse dan sebagainya. Jadi mereka menyediakan ini nih, data ini udah ready nih, udah untuk dianalisis, silakan data scientist atau data analis silakan pakai gitu. Tapi mereka menyediakan dulu dari datanya ada di sumber di mana-mana, mereka yang menyatukan data tersebut lalu mereka serahkan ke bidang yang lain. Lalu selanjutnya ada data scientist. Data scientist ini dia kurang lebih mirip-mirip sebenarnya data analis, data scientist. Tapi kalau data scientist dia biasanya lebih ke predictive analytics gitu ya. Jadi tadi gitu mereka memprediksi yang belum terjadi gitu ya. Makanya kalau banyak yang bilang ini kayak apa ya, dukun kali ya, jadi kayak dia memprediksi dari yang belum terjadi gitu, tapi berdasarkan data, berdasarkan scientific kayak gitu. Terus ada AI engineer. Nah, ini kalau AI engineer dia fokusnya ke lebih ke machine learning, tapi dia kayak bersinggungan juga dengan AI, karena AI itu dia sebenarnya beririsan dengan data science tapi agak sedikit berbeda gitu. Karena kalau AI dia ada data science itu part of AI, tapi AI itu ada bagian-bagian yang tidak tercover oleh data science. Gitu lah, dia mereka beririsan tapi tidak sama kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini beberapa bidangnya. Nah, ini ada beberapa skill-skill yang dibutuhkan untuk di tiap-tiap bidangnya gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat gitu ya. Secara umum di sini ada programming tools, Python, SQL. Jadi intinya gimana caranya teman-teman bisa ya tadi mengolah datanya gitu ya. Gimana bisa query datanya, query data apa ya bahasa Indonesianya. Gimana teman-teman bisa mengakses data dari database. Itu mengakses data, lalu membersihkan data, tadi kan datanya kotor, kita butuh bersih. Nah, ini kita butuh programming tools. Jadi ada data visualization and communication, karena tadi setelah kita menjalani proses data science tersebut gitu ya, kita kan pengen supaya hasil yang udah kita analisis tadi bisa bermanfaat untuk bisnis gitu ya, atau organisasi gitu. Nah, gimana caranya kita bisa memastikan kalau hasil yang kita sudah hasilkan itu bisa bermanfaat? Caranya adalah kita mengkomunikasikan gitu kan. Mengkomunikasikannya bisa dengan cara kadang bisa bikin report atau bikin visualisasi gitu ya. Tapi intinya visualisasi komunikasi ini adalah skill yang gak kalah penting gitu ya, karena ini mungkin salah satu kekurangan anak-anak IT gitu ya, jadi kayak mereka tuh kadang ngerti gitu ya apa yang complicated, tapi ketika disuruh untuk membahasakannya dengan sesuatu yang sederhana, untuk bisa mengkomunikasikannya ke orang-orang bisnis yang basically mereka nggak terlalu ngerti gitu kan, itu kadang agak susah. Nah, ini skill-skill yang ini nggak kalah pentingnya gitu, gimana kita bisa mensederhanakan apa yang kita sudah lakukan ke orang-orang yang mereka tuh nggak ngerti gitu. Oke, sudah 30 menit. Terus ada matematik, machine learning, terus ada ada sebagainya gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat aja. Sorry. Oke, nah ini terakhir ada learning tips dari aku. Jadi sorry ini agak teman-teman, buat teman-teman yang tertarik gitu ya. Ini kayak bidang data tadi sebenarnya peluangnya banyak banget, dan tadi kan ada banyak role juga gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak terlalu tertarik sama statistiknya gitu ya, lebih tertarik sama IT-nya misalnya gitu. Oh, teman-teman bisa coba ke data engineer. Data engineer itu dia nggak terlalu statistik, nggak terlalu matematik kayak gitu. Atau yang lain gitu ya. Jadi teman-teman bisa memilih dari sekian banyak role yang ada, mana nih yang kira-kira cocok buat teman-teman gitu. Nah, di sini basically di sini yang aku bahas di sini secara general, secara umum learning tips-nya gitu ya. Pertama, kalau teman-teman cari mentor, kalau misalnya bisa teman-teman cari mentor. Jadi
mentor ini mentor ini akan bisa meng-guide teman-teman gimana caranya untuk belajar data science pastinya gitu kan. Apa yang harus teman-teman pelajari, lalu step-stepnya seperti apa gitu. Terus join communities, udah ada komunitas-komunitas data science di Indonesia. Salah satunya ini promosi juga. Aku salah satunya juga join di komunitas data science Indonesia. Jadi itu komunitas ya kita sama-sama belajar data science di sana kayak gitu. Dan di sana udah banyak juga yang udah expert. Jadi kayak teman-teman bisa belajar bareng di teman-teman komunitas tersebut. Kayak gitu. Terus juga read books. Nah, ini sebenarnya ini pengetahuan itu sebenarnya udah banyak kan, kayak teman-teman bisa googling aja langsung gitu kan, bisa googling terus langsung cari artikel ketika teman-teman pengen tahu sesuatu. Tapi kadang pengetahuan yang ada di Google itu tetap nggak bisa menggantikan apa yang ada di buku kayak gitu. Terus cari pengalaman dengan berbagai data type. Jadi kalau tadi kan teman-teman lihat ada beberapa jenis data gitu ya, ada yang mulai dari table, ada yang sampai udah advance tuh sampai gambar, video gitu ya. Jadi mungkin oke kalau misalnya teman-teman mau start dari analisis data table tadi gitu ya, data yang udah terstruktur. Tapi ketika teman-teman mau udah mau go to next level, coba different data types kayak gitu. Terus seek project participation ini lebih ke nanti ketika kalau misalnya teman-teman kerja sih, tapi kalau misalnya teman-teman belajar independence dari sekarang, kayaknya ini agak susah sih untuk end to end ini. Tapi intinya teman-teman cari apa ya understanding mengenai tadi end to end proses tadi yang aku sebutkan dari business understanding sampai dengan deployment. Gimana sih cara menjalankan proses tersebut dari awal sampai akhir? Karena banyak orang yang mereka tuh cuma tahu gimana caranya bikin modeling doang gitu, tapi nggak tahu gimana cleaning datanya, gimana sebagainya. Jadi kayak kalau bisa tuh end to end gitu. Jadi ini juga work with more senior data scientist, yang ini basically mirip sama punya mentor kayak gitu. Nah ini ada hard skill sama soft skill, ini agak lebih teknis, lebih detail, jadi teman-teman bisa cari bisa baca aja di sini gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya basically slide terakhir aku. Ya mungkin akan aku serahkan lagi dulu ke moderator sebelum kita tanya jawab. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Akan aku kembalikan lagi ke Raffi. Baik, terima kasih banyak Kak Nida atas insight-nya yang sangat powerful ya. BTW tadi Kak Nida juga mencari-cari kata query insight. Aku juga jadi kepikiran nggak? Aku juga jadi kepikiran juga apa ya bahasa Indonesia-nya itu saking kita sudah terlalu sering menggunakan gitu ya. Apalagi mungkin kakak sekarang juga kuliah di luar negeri, jadi kayak ada kata-kata yang maknanya itu udah jelas, udah kita udah tahu semua. Cuman ketika ditranslate jadi bingung nih, insight-nya apa, query-nya apa. Ya Kak, terima kasih banyak sudah membuat mikir juga tadi Kak. Karena aku latar belakangnya betul tadi Kak Nida bilang apa namanya itu hukum, dan kayaknya hampir-hampir ini bakal ngefek ke semua pekerjaan ya Kak. Maksudnya ya mau dari hukum, mau dari sosiologi, bahkan mungkin filsafat, ya itu kan abstrak banget tuh, tapi at the end of the day ketika kita bicara misalnya soal think tank kayak policy maker gitu kan suka ada briefing buat kebijakan-kebijakan yang dia basisnya memang harus data, itu kan mau nggak mau harus involve data scientist. Oke. Makasih banyak Kak Nida ininya mukadimahnya, sebenarnya mukadimah panjang sebenarnya untuk karir data scientist. Sebelum nanti ke Q&A, ada beberapa ini dulu nih Kak, ada beberapa ya pertanyaan-pertanyaan kecil dari aku sebagai moderator nih Kak. Pertama kali first impression Kak Nida di profesi ini tuh kayak gimana? Jadi kayak semacam ekspektasinya. Nah terus ternyata realitanya kayak gimana? Ada nggak momen-momen di mana kakak kayak ngerasa aku kira tuh gini gitu, ternyata aku malah beda banget secara fundamental setelah aku terjun ke kerja-kerja konkret misalnya ketika kakak di IPM ataupun di kesempatan-kesempatan lain. Silakan Kak. Oke. Ya, makasih banyak Raffi pertanyaannya. Tadi terkait ekspektasi realita gitu ya. Jadi, pertama first impression dulu tadi ya. First impression. Jadi
pertama kali aku tahu data science gitu ya. Jadi aku sebenarnya taunya dari sebelum aku lulus. Jadi sebelum lulus itu tahun 2018 itu kebetulan teman-temanku, tapi aku tahu ya dari teman-teman lu. Jadi kayak teman-temanku udah banyak yang tertarik dengan data science. Mereka udah mulai belajar data science gitu ya. Tapi ketika mereka belajar itu, aku sebenarnya nggak tertarik. Jadi kayak ya cuma tahu doang gitu. Oh, ada lebih dari data science gitu. Tapi nggak tahu dia sebenarnya ngapain kayak gitu. Udah tuh terus singkat cerita gitu ya, setelah lulus aku tuh sempat sempat kosong beberapa bulan, kayak 2 bulan gitu kayaknya, dan selama kosong itu aku jadi kayak lihat-lihat gitu kan, kayak apa sih aku bisa belajar apa sih kayak gitu. Nah, basically singkat cerita sampailah ke data science ini gitu ya, dan setelah aku lihat ternyata menarik juga gitu ya, karena aku melihat basically pertama emang aku cukup interest dengan matematik dan IT, dengan 2 bidang itu, dan aku ngelihat data science itu dia mengkombinasikan kedua hal tersebut, dan aku ngelihat dia kayaknya salah satu bidang yang sangat impactful gitu ya, karena tadi dia kalau istilah kerennya gitu ya, kayak itu kan help decision making gitu ya, itu membantu para pihak manajemen untuk membuat keputusan, sehingga aku ngelihat pertama ini sesuai dengan interest aku, yang kedua dia impactful bidangnya gitu. Jadi ya itu yang membuat aku tertarik untuk ke data science. Terus ekspektasi dan realita gitu ya. Ekspektasinya sebenarnya basically enggak apa ya. Tapi mungkin yang paling sering gitu ya, dan ini bukan cuma aku doang yang ngerasain, tapi secara general orang-orang kayaknya banyak yang ngerasain ini. Ketika teman-teman baru mulai belajar data science gitu ya, entah itu di perkuliahan atau belajar sendiri otodidak gitu ya, pasti teman-teman akan start dari yang gampang-gampang dulu gitu ya, data-data yang gampang gitu, data-data table, data-data yang udah rapih gitu ya, udah basically siap untuk dianalisis gitu ya. Tapi pada kenyataannya data-data itu ya sebenarnya ya tadi aku bilang harus dibersihin dulu gitu. Jadi ketika teman-teman berhadapan dengan real data, banyak data-data yang kotor gitu ya. Aku nggak akan jelasin apa sih data kotor itu beda dengan data bersih apa gitu ya. Tapi intinya data-data kotor itu data real life data gitu. Jadi ketika teman-teman berhadapan dengan kehidupan nyata, ternyata itu tuh nggak segampang ketika teman-teman belajar gitu ya. Karena banyak step-step yang harus dilalui sebelum teman-teman mulai menganalisis data tersebut. Kayak gitu. Jadi secara ekspektasinya kayaknya lumayan nih, kayaknya straightforward untuk prosesnya gitu ya. Tapi ternyata setelah jalani ternyata nggak segampang itu loh gitu, karena data-datanya banyak yang belum ready to analysis kayak gitu. Itu Oke, kurang lebih mungkin satu poinnya terkait dengan ekspektasi realita. Oke. Siap. Iya sih, Kak, karena memang kayak di mana-mana ya, Kak, di mana-mana memang kita kan selalu ada harapan lah kayak, wah ini selama belajar data yang diolah gampang-gampang gitu kan. Data yang diolah dia kayak ya memang kalau untuk belajar ya memang mau harus gampang-gampang ya. Iya, emang harus dari yang gampang sih. Iya, ketika sudah bertemu dengan real life atau project yang konkret ya mau nggak mau memang ini ya Kak, banyak berhadapan dengan tantangan gitu. Oke, makasih Kanida untuk pertanyaan pertamanya. Nah, ini untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya kalau di data scientist itu atau di data science, pengalaman kakak ketika bekerja, itu kan kayak gimana ya? Aku masih belum kebayang tuh kayak, apakah ketika kakak bekerja itu dalam skala tim ya? Tim itu maksudnya kayak, jadi ada data besar, terus kemudian nanti kakak bakal nganalisis data apa gitu, sementara yang teman-teman kakak yang lain tuh bakal ngebahas data apa. Apakah modelnya kerja seperti itu, Kak? Atau sebenarnya banyak yang misalnya kayak satu project itu ya dipegang satu orang aja gitu. Jadi kayak Kanida nanti dari awal sampai akhir ya datanya semua dikelola sama Kanida gitu. Nggak ada yang dipisah-pisah ke orang lain. Nah, itu selama ini kalau kakak dari pengalaman pertama kali kerja sampai sekarang gimana tuh, Kak? Oke. Sebenarnya kalau banyaknya, kalau pengalaman aku gitu ya, pengalaman aku ini tapi basically beda-beda untuk setiap perusahaan gitu ya. Kalau dulu perusahaan aku tuh dia sistemnya project. Jadi let's say misalnya ada project A gitu ya.
untuk project A ini kita butuh skill apa aja sih, mulai dari project manager, terus application developer, apa segala macam. Misalnya salah satunya butuh data analis gitu ya. Nah, biasanya untuk yang dia assign ke project tersebut, paling cuma kayak 1 atau 2 orang kayak gitu. Jadi kayak, ya tadi mungkin lebih ke relate ke yang nomor 2 tadi ya, yang Raffi sebutin. Jadi, kita biasanya misalnya kayak di-assign 2 orang gitu untuk project tersebut. Biasanya yang satu mungkin lebih senior, lebih paham gitu ya. Tapi untuk pembagiannya kurang lebih ya tadi nggak akan sebanyak itu untuk ngerjain satu project. Jadi kayak paling satu project itu 1 sampai 2 orang gitu. Karena kalau terlalu banyak, terlalu apa ya, kayak satu data yang sama, satu project yang sama dikerubungin sama banyak orang tuh kayak kurang efisien kayak gitu. Jadi biasanya sih kalau misalnya sistemnya project, untuk pekerjaannya sampai project ya tadi gitu ya, kita ya kalau misalnya udah sistemnya project itu kan berarti udah jelas ya pembagiannya gitu ya. Misalnya dia bisnis analis, oh dia kerjanya spesifik untuk ini, data analis untuk apa. Jadi kayak karena udah sistemnya project, jadi pembagiannya udah lebih jelas kayak gitu sih. Oke, siap. Gitu. Dan aku lihat juga kurang lebih banyak mayoritas yang kayak gitu ya sistemnya project-project kayak gitu. Jadi satu tim itu dia biasanya dari berbagai macam role. Oh, I see. Iya sih, Kak. Kalau dipikir-pikir emang kalau ya satu data terus kemudian diurusnya sama banyak orang bisa jadi nanti, nah itu tuh Kak, kalau salah satu data ya Kak, terus kemudian dikelola oleh banyak kepala gitu, itu dimungkinkan nggak Kak, nanti hasil dari pengolahan data itu beda-beda? Walaupun mungkin tools-nya hampir-hampir sama gitu, tapi maksudnya gimana cara memverifikasi atau membandingkan mana nih data yang betul-betul akurat dan reliable untuk kita jadiin sebagai Oke. decision. Nah, itu kira-kira gimana Kak? Oke, ini sebenarnya agak topik yang lain gitu ya. Jadi memastikan data akurat, data yang kita punya tuh sama. Jadi kayak ini ada bidangnya sendiri bahkan. Ada namanya data governance. Jadi gimana caranya kita mengatur tata kelola data dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Ada namanya data governance. Jadi kayak data governance ini dia ada banyak role-role yang lain juga. Ada namanya data steward, ada data, pokoknya banyak lah gitu. Jadi kayak dia untuk mengatur suatu data di perusahaan itu bahkan udah ada satu bidangnya sendiri gitu ya. Karena itu suatu yang kompleks sebenarnya. HRD-nya data gitu Kak? Ya gitu ya. Jadi kayak mereka harus tahu flow-nya data tuh seperti apa di perusahaan mereka gitu ya. Karena memastikan gitu kan. Jadi jangan sampai misalnya kalau misalnya sekarang banyak praktek yang terjadi itu adalah aku punya data A, temanku punya data aku punya data A, temanku punya data A juga yang sama gitu ya. Kita punya masing-masing di sekarang tuh prakteknya yang paling banyak masih di Microsoft Excel gitu ya. Aku punya di Microsoft Excel, temanku juga punya di Microsoft Excel. Tapi data kita beda kayak gitu. Jadi kayak itu kan agak susah gitu ya. Ini sebenarnya data yang benar yang mana gitu. Punya aku sama punya dia beda. Nah, itu sebenarnya hal-hal kayak gitu bisa diminimalisir dengan tadi data governance tadi. Kayak gitu. Jadi gimana caranya kita mengelola. Tapi intinya adalah sekarang kan sebenarnya udah banyak tools kolaborasi ya. Kayak misalnya cloud atau ya gitulah semacamnya gitu. Jadi kayak sebenarnya udah bisa diminimalisir hal-hal kayak gitu ya. Cuma tetap aja dalam prakteknya tuh masih banyak gitu ya. Karena tadi untuk mengelola suatu data itu sebenarnya nggak cuma dari sisi teknisnya doang yang harus diatur, tapi dari sisi budayanya juga harus di ini. Jadi kayak itu sesuatu yang sebenarnya kompleks sih. Oh, Kayak budaya. gitu. Ada budaya iya, juga, jadi Kak? karena kayak misalnya ya tadi let's say sesimpel kayak budaya, semua orang pada nyimpen di laptop masing-masing gitu ya. Kayak semua orang malah kita punya cloud, kita punya G Drive, tapi semua orang download di laptop masing-masing, semua orang edit di laptop masing-masing, jadi datanya beda-beda kan. Nah, itu kan kayak dari sisi people, dari sisi user behavior gitu ya. Itu dari sisi budaya. Jadi kayak itu sesuatu yang bukan cuma hal teknis, tapi sesuatu yang ya tadi gitu ya budaya. Makanya ada aturan-aturan yang harus dibuat untuk meminimalisir hal tersebut ya gitulah. Itu agak kompleks sih sebenarnya, itu bidang yang baru lagi. Berarti asumsinya adalah orang yang di data governance itu secara kemampuan lebih jago ya Kak? Maksudnya dia orang-orang di data governance harusnya lebih senior karena dia kayak bukan hanya sekedar mengolah tapi juga dia harus tahu apa data ini reliable apa enggak. Itu benar nggak Kak asumsiku? Oh enggak, dia kalau orang-orang di dalam data governance ini dia beda, bukan dari data science. Jadi kayak dia, setahuku dia nggak banyak ngolah data. Ya tadi dia cuma mengatur
mengatur Flow-nya. flow-nya data di suatu perusahaan aja gitu, tapi dia nggak langsung interaksi sama datanya gitu. Jadi biasanya kalau misalnya data itu kayak mereka harus tahu siapa yang bertanggung jawab atas data tersebut. Gitu. Jadi kayak harus ada orang yang bertanggung jawab. Jadi kayak ketika ada perbedaan data, mereka akan ngambil yang siapa yang bertanggung jawab terhadap data tersebut kayak gitu. Jadi basically mereka mungkin lebih ke manajemennya kali ya, manajemen datanya, data manajemen. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini agak retrospektif, berarti balik lagi ke belakang nih Kak. Kakak jurusannya fisika, terus ketika lulus akhirnya dari data science. Nah, ada nggak Kak, ketika Kakak terjun di data science, terus hal-hal yang mirip yang Kakak pernah pelajarin ketika di kampus itu? Maksudnya kayak, kalau aku misalnya kan hukum, terus misalnya suatu saat aku ngambil karir di peneliti atau mungkin jadi di think tank, itu kan mau nggak mau kan pasti ngulang lagi tuh materi-materi soal hukum dan sebagainya. Nah kalau Kakak sendiri sebenarnya ketika belajar di fisika, apalagi di fisika murni, itu ada nggak sih Kak bidang yang nyerempet ke sini, bidang yang nyerempet ke data science-nya? Apakah kamu nggak tahu ya apakah di fisika tuh belajar pemrograman atau enggak, itu gimana tuh Kak? Oke, pertama kita belajar juga ada fisika komputasi dulu, ada fisika komputasi, terus ada statistik, matematik itu ada. Cuma tetap beda dari yang aku kerjain sekarang kayak gitu ya, antara yang aku pelajari dulu sama yang sekarang. Tapi ini agak menyinggung terkait dengan cross major gitu ya, karena mungkin aku juga bisa dibilang agak cross major gitu ya, ketika aku S1-nya apa, terus kerjanya apa gitu ya. Tapi ini salah satu yang aku ingat dari dulu dosen aku di S1 bilang. Jadi intinya sebenarnya nggak masalah nanti ketika kalian misalnya S1 fisika, pekerjaan kalian nggak relate dengan fisika nggak apa-apa, karena yang berguna itu adalah pola pikirnya gitu. Jadi kayak the way of thinking-nya itu ketika selama aku S1 4 tahun gitu ya, aku dilatih untuk berpikir dengan cara tertentu gitu ya. Dan itu menurutku useful ketika aku kerjain data science ini gitu ya. Karena kayak mungkin kalau misalnya orang-orang sains, orang-orang MIPA gitu ya, kita mungkin terstruktur gitu ya, terus logis gitu kan, kayak hal-hal tersebut tuh sangat-sangat berguna ketika aku kerjain di bidang data science ini kayak gitu. Jadi kayak mungkin secara eksplisit ya, secara eksplisit itu nggak terlalu relevan banget gitu ya, tapi the way you think, the way you learn itu berguna banget sih menurutku ketika ini. Sepakat sih Kak, ya itu emang ini banget sih, kadang orang takut lintas jurusan, bukan hanya pas di SBM ya, tapi begitu lulus kuliah juga masih kayak takut mencoba sesuatu yang baru, padahal mungkin bisa jadi dia suka gitu sama bidang itu gitu kan, kayak Kakak misalnya sukanya. Terus ini aku tambahan juga sedikit gitu ya. Jadi kayak walaupun misalnya ketika kalian S1-nya bidang A, lalu kalian kerjanya juga di bidang A tersebut gitu ya. Walaupun bidang yang kalian kerjakan sama, antara yang kalian pelajari sama yang kalian kerjakan nanti sama, tetap pasti ada hal yang baru yang harus kalian pelajarin. Jadi kayak mau itu bidangnya sama atau bidangnya cross major atau relevan, tetap kalian harus belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi kayak menurutku kok mungkin buat teman-teman yang kayak, aduh aku jurusannya nggak sesuai nih, kayak nggak kurang pede atau gimana ya, kalian basically walaupun nanti bidangnya sama, tetap juga harus belajar sesuatu yang baru kok, jadi kayak nggak masalah sebenarnya gitu. Oh iya betul ya. Oke, makasih banget Kak, itu insight-nya dapat banget sih. Iya, sekalipun kita dapat jurusan yang sama ya, maksudnya pekerjaan kita sama gitu di hukum, ya ada banyak hal yang kita akan pelajari lagi dari segi fundamentalnya kah, atau dari segi teknisnya dan sebagainya. Itu kayak aku juga sempat magang gitu Kak, terus pas magang tuh kayak kok nggak pernah diajarin ya pas di kuliah ya. Iya, padahal magangnya di bidang hukum juga gitu. Di bidang hukum juga Kak, jadi kayak wah ternyata emang banyak hal yang harus eksperimen banget sih Kak. Nah, ini mungkin kayaknya di sini demografinya anak-anak semester 1, semester 2, semester 3 masih kuliah nih Kak. Anggaplah kita asumsikan kebanyakan dari jurusan majornya sains gitu, atau ya walaupun dia sosum kayak aku, tapi punya interest juga ke sains. Apa advice-nya Kak? Apa step by step-nya lah kurang lebih gitu, kalau Kakak
ibaratnya kakak tahu nih bakal jadi data scientist saat ini gitu. Kira-kira kakak bakal ngasih nasihat apa nih ke teman-teman, kayak apa sih yang harus dipelajarin dulu, atau di mana atau dari mana belajarnya gitu? Apakah misalnya ambil kursus panjang gitu, atau ambil kursus terus nyari project, atau gimana model belajar yang kakak sarankan untuk kita-kita yang masih kuliah dan tertarik untuk terjun di data science selepas nanti lulus kuliah? Oke, siap. Mungkin first thing first menurutku adalah tentukan dulu apakah kalian mau jadi seorang data scientist atau data analyst atau something itulah, yang generalis atau spesialis. Jadi kalau tadi misalnya generalis, kalian basically ya kalian bisa di-assign di mana aja, kalian bisa ngerjain bidang apa aja gitu ya, tapi hanya permukaan-permukaan aja gitu kan, generalis gitu ya. Atau kalian mau spesialis, misalnya tadi misalnya kalian dari bidang kesehatan gitu ya, kalian mau spesifik di health analytics gitu. Jadi kalian mau jadi data analyst atau data scientist itu spesifik di bidang kesehatan. Kalian nggak mau ke bidang-bidang yang lain gitu. Kalian maunya di bidang kesehatan aja. Nah, itu pertama kalian tentuin dulu, mau generalis atau spesialis. Ketika udah menentukan itu, nanti step-nya mungkin akan beda ke depan. Jadi kayak misalnya ketika teman-teman memutuskan misalnya spesialis gitu ya. Spesialis teman-teman bisa start dari bidang teman-teman dulu gitu ya. Misalnya teman-teman sekarang misalnya tadi kesehatan gitu ya. Mau fokusnya di health analytics gitu. Kan teman-teman udah punya understanding mengenai bidang kesehatan itu gitu ya. Teman-teman bisa start dari kira-kira apa sih permasalahan di bidang kesehatan yang bisa diselesaikan dengan data. Jadi kayak teman-teman bisa start dari bidang-bidang teman-teman dulu kayak gitu. Apa permasalahan yang bisa diselesaikan dengan data, nanti baru selanjutnya ke how-nya, ke tools-toolsnya. Kayak tadi misalnya toolsnya, programming, statistik, segala macam gitu ya. Tapi teman-teman startnya dari permasalahan dulu gitu. Karena teman-teman udah familiar dengan bidangnya, udah familiar dengan permasalahannya. Kayak gitu. Jadi itu bisa dari sana. Tapi kalau misalnya teman-teman belum tahu gitu ya, apakah mau jadi spesialis, mau di bidang apa, mau fokusnya kemana gitu ya, teman-teman bisa startnya dari tadi, mungkin belum tahu permasalahannya apa, startnya dari teknis-teknis aja dulu, mungkin belajar dari programming, belajar statistik lagi kayak gitu. Jadi banyak kalau banyak orang-orang yang kayak langsung bilang data science mau belajar dari mana, langsung belajar, sekarang kan course online banyak gitu ya, langsung aja belajar coding gitu ya, belajar statistik, matematik langsung dari sana gitu. Tapi kalau menurutku basically balik dulu ke teman-teman maunya jadi kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu spesifikasinya mau kemana, programming, coding segala macam itu cuma tools gitu. Intinya adalah basically balik lagi ke permasalahan apa yang mau teman-teman selesaikan. Jadi kayak tools Python, SQL, terus R gitu ya. Itu tuh hanya tools, kayak sebenarnya nggak masalah kalau teman-teman nggak pakai itu, asalkan teman-teman bisa tetap solve problem kayak gitu. Jadi kayak nggak mesti yang advance banget kok, tapi kadang itu bukan kadang sih, itu sering dibutuhkan tools tersebut gitu ya. Tapi ketika teman-teman nggak pakai tools itu juga nggak masalah gitu, selama itu bisa menjawab permasalahan yang teman-teman mau selesaikan kayak gitu. Gitu sih. Oke, siap. Makasih Kak Nida. Ini mungkin last questionku sebelum nanti ke sesi tanya jawab yang sama teman-teman. Kak Nida sendiri generalis apa spesialis Kak? Dan kenapa prefer memilih itu? Oke. Kalau aku mungkin aku lebih consider generalis gitu ya. That's why makanya sekarang juga bidang studi aku di program aku tuh lebih ke generalis juga gitu ya. Karena kayak banyak kan program-program kayak health data science gitu atau apa data science itu tuh kayak udah spesifik banget. Tapi kalau programku generalis gitu ya. Karena kenapa ya? Karena aku suka menjadi generalis gitu, kayak aku merasa aku lebih cocok untuk jadi generalis kayak gitu. Jadi ya tadi ya self judgment aja kali ya. Jadi kayak kalian menilai diri kalian bagusnya di mana sih sebenarnya. Nah, itu start dari sana aja sih kayak gitu. Aku sih lebih consider aku generalis ya. Oke, siap. Karena aku juga satu lagi, karena aku juga seneng belajar banyak hal baru, tapi kayak senengnya kayak di permukaan doang gitu, kayak tahu banyak tapi sedikit-sedikit kayak gitu. Oke. Iya, soalnya aku nanya itu karena nggak tahu ya Kak, ini kayaknya juga mungkin Kakak juga
ada tahu judul buku namanya Range, kalau nggak salah judul bukunya warnanya, lupa warnanya apa, hijau. Itu ngejelasin kayak fenomena generalis gitu loh. Jadi kayak di semua bidang itu, bahkan di pekerjaan-pekerjaan yang spesifik, dia mau di hukum kah, mau di data scientist kah, mau di engineer dan sebagainya, itu to some extent orang-orang justru malah yang generalis justru dibayar lebih banyak gitu dibandingkan dengan orang-orang yang spesialis itu, karena orang generalis itu ini kenapa jadi in defense of generalis ini? Tapi kira-kira seperti itu, makanya mungkin itu bisa jadi gambaran juga buat teman-teman nanti mempertimbangkan mau generalis atau spesialis. Oke, dari aku sebagai moderator sebenarnya cukup sih Kak, tapi ini kayaknya teman-teman juga udah mulai banyak yang mau nanya. Jadi silakan kepada teman-teman audiens untuk yang mau nanya bisa raise hand ataupun menulis pertanyaannya di kolom chat, nanti kita bacakan. Silakan teman-teman. Oh iya, sama itu sama Bang Samil sudah dikirim ini ya, apa namanya itu, buku tamu. Jadi silakan untuk bisa mengisi buku tamu, sama nanti juga ada apa namanya itu, link untuk database alumni nanti yang akan disebarkan sama teman-teman panitia. Tapi untuk sekarang kita fokus buat tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya ke Kak Nida, dipersilakan. Ini ada Mas Kamil ini. Assalamualaikum Mas Kamil. Salam Kak. Dari mana nih Mas Kamil? Ini ya, kuliahnya? Jakarta Bang. Oh, kuliah di Sekolah Vokasi IPB Bang. Oh, oke. Ada ini mungkin mau nanya-nanya ke Kanida, nggak mungkin nggak ada. Pasti tadi ada hal yang bikin penasaran nih. Nggak apa, tanya aja, Kamil. Ya, tapi ini di luar topik Kak, mau nanya Kak. Iya. Kalau data science itu kan banyak banget perannya, termasuk di bidang pendidikan. Cuman yang jadi perhatian saya itu kalau seperti aplikasi yang membantu menjawab soal-soal itu jadi secara instan, itu menurut pendapat Kakak itu seperti gimana Kak? Wah, menarik. Soalnya kan kalau saya pikir tuh kalau instan itu jadi orang kebanyakan mikirnya nggak perlu belajar banyak. Soalnya udah ada aplikasinya, udah tinggal langsung ada jawabannya. Oke. Kak. Menarik. Terima kasih Kak. Oke, makasih. Makasih Kamil. Iya. Menarik karena Kamil sepertinya juga pelaku ya Kamil ya. Memanfaatkan juga ya. Pernah tulis obat. Oh, iya, nggak apa-apa, santai aja Kamil, karena aku juga pernah. Itu Kak, gimana tuh Kak kalau misalnya aplikasi-aplikasi yang itu apakah itu juga termasuk hasil dari data science atau dia kayak masuknya mungkin lebih ke apa, artificial intelligence engineering kah atau gimana Kak menurut Kak? Kalau ini berani mau out ya pertanyaannya ya. Out of topic gitu ya. Tapi kita diskusi aja. Itu kayak ini nggak sih, kayak Brainly gitu-gitu bukan ya? Atau yang fotomat gitu nggak sih, yang di foto Iya, betul Bang. Yang kayak gimana? Yang soal matematika, terus ntar di foto gitu loh, terus ntar dia langsung solve sendiri gitu kayak. Ada gitu. Aku ada tahu. gitu. Wah, Kakak pernah nyoba? Wah, mantap. Aku cuma taunya itu kayak forum-forum gitu loh, yang kayak kita nanya, terus ada yang jawab gitu. Tapi kayak bukan gitu ya? Bukan, itu yang benar-benar kayak soal di kertas itu, terus ntar sama kita tuh tinggal buka, kelihatan jadi aku yang memanfaatkan ini ya benar. Tapi iya gitu Kak, kayak soal-soal fisika, tapi biasanya masih matematika sih Kak, matematika yang kayak pure rumus banget itu tuh cuman di foto terus ntar dia bisa langsung jawab sendiri gitu loh Kak. Itu sebenarnya kalau kayak gitu tuh udah masuk artificial intelligence atau data scientist itu Kak, kayak gitu tuh. Oke. Pertama ya dia masuknya AI. Bentar. AI dan machine learning. Machine learning sebenarnya part of data science juga gitu ya. Cuma ini spesifiknya pertama AI karena dia pakai computer vision. Jadi dia proses memfoto lalu dia bisa
mentranslasikan dari hasil foto tersebut ke suatu soal yang langsung dia bisa selesaikan tuh computer vision gitu. Nah, setelah itu gimana cara dia bisa selesaikannya? Biasanya mungkin ya, aku nggak tahu ya. Tapi ini berarti kayak tahu aku gitu ya. Setahu Iya, aku mungkin dia nggak santai kan? mungkin dia machine learning kali ya. Jadi kayak ya dia udah di-train, udah dilatih untuk bisa solve pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi ketika dia dikasih soal baru, dia bisa langsung ini gitu, bisa langsung nyelesain. Jadi kayak dia kurang lebih mungkin ada dua hal yang relate di situ. Pertama computer vision, itu bidang AI. Lalu kedua ada machine learning-nya gitu. Machine learning itu part of AI dan data science juga. Terus kalau misalnya tadi pertanyaannya agak odd gitu ya, itu bagus atau enggak gitu ya? Itu Gimana tuh, sebenarnya ya itu subjektif ya pertanyaannya. Cuma kalau menurutku sih ya kurang bagus gitu. Maksudnya kayak ya kan proses belajar itu proses ketika solve question-nya itu kan melatih kita tadi ya kan aku bilang kayak melatih the way you think gitu ya, melatih pola pikir, melatih gimana kalian bisa menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Ketika kalian udah langsung terima jadi hasilnya ya proses-proses tersebut nggak kalian lalui gitu sehingga kalian nggak terlatih untuk belajar hal tersebut kayak gitu sih. Itu kayak aku yakin teman-teman sini juga pasti udah sadar sih terkait dengan hal tersebut gitu ya. Kita juga Jadi pas kayak memanfaatkan fitur itu juga sadar kalau itu salah. iya. Tapi kadang kepepet gitu ya, kadang udah deadline gitu kan, jadi pakai itu gitu ya. Ya, oke. Siap. Makasih Kak Anida jawabannya. Kamil makasih banyak pertanyaannya. Oke. Teman-teman yang lain atau Kamil mau nanya lagi juga nggak apa-apa sih. Silakan bisa raise hand ataupun chat. Sekolah vokasi jurusan apa, Kamil? Teknologi rekayasa perangkat lunak, Kak. Teknologi rekayasa perangkat lunak. Hmm. Wah, itu deket banget ya, Kak? Maksudnya kalau udah ke data science itu udah gampang ya, Kak? Itu software engineering nggak sih berarti? Iya, Kak. Belajar data science cuma sedikit banget. Oh iya. Kira kalau udah software engineering itu udah porsinya bakal banyak gitu loh, Kak, kalau data science. Enggak. Dia software engineering tuh banyaknya justru developer ya nggak sih? Oh, berarti yang bikin aplikasinya gitu ya, Kak? Bener ya, Kak? Iya kan ya? Coba di-confirm dulu ke Bener nggak, Mil? si Kamil. Iya. Oh, iya. Oke, bayang. Oke. Software engineering. Aku keingetan satu pertanyaan nih, Kak, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kakak tahu ini kan AI yang lagi ramai banget nih, OpenChat GPT itu nggak salah deh. Yang dia Apa tanya, dia kayak AI, jadi kalau dia, kayak kakak mungkin tahu SimSimi ya, jadi kayak gitu. Cuman dia tuh chatbot gitu. Kayak chatbot, tapi dia tuh udah di training dengan, apa istilahnya tuh ya, kayak language. Jadi dia tuh udah di training pakai database yang sangat masif sampai tahun 2021. Terus AI ini itu benar-benar canggih banget karena kayak misalnya nih, Kak, aku dihukum, terus misalnya aku nanya, pandangan tokoh hukum ini terkait ini, itu kayak gimana? Nah, dia tuh kayak udah bisa nyocokin gitu loh, Kak, yang dari yang dia pelajari di internet, misalnya hukum profesor ini tuh aliran hukumnya apa. Nah, kalau di aliran hukumnya kayak gini, kira-kira tuh bakal punya pendapat hukum kayak gini gitu. Nah, di kakak sendiri, kakak ngelihat ada nggak peluang AI atau artificial intelligence itu betul-betul menggeser manusia di bidang pekerjaan kakak gitu? Kayak apakah kalau misalnya suatu saat itu nanti AI itu udah canggih banget, pekerjaan data science itu hampir-hampir ya manusianya akan dikit banget gitu. Ya paling mungkin di data governance tadi gitu, di aspek-aspek yang memang butuh melihat kondisi di luar gitu. Tapi kalau betul-betul internal, suatu saat mungkin nggak menurut kakak artificial intelligence itu beroperasi di semua data science dan akhirnya manusia ya dikit banget itu yang berkiprah di situ. Gimana tuh, Kak? Oke, ini pertanyaan salah satu pertanyaan yang paling sering kayak ditanyakan gitu ya. Apakah nanti akan bisa menggeser atau enggak gitu. Kalau misalnya tanya, menurutku bisa, possible. Tapi kalau di Indonesia sendiri mungkin nggak dalam waktu dekat. Jadi masih kayak, sangat jauh ya kan? Iya, bisa jauh. Tapi aku ngeliat sendiri di US udah banyak kayak gitu. Jadi kayak di US sekarang tuh salah satu dosen-dosenku juga ada yang kayak gitu. Jadi mereka
tim data science-nya tuh sekarang kan di US tuh banyak layoff gitu ya. Banyak pemberhentian employee karena kondisi ekonomi lagi kurang bagus kayak gitu. Jadi kayak banyak yang lagi layoff, dan salah satunya biasanya yang ditargetkan untuk di layoff itu di tim data science. Kenapa? Wow. Karena ketika sistemnya udah terbangun, orangnya kayak udah nggak diperluin lagi gitu. Itu agak sadis banyak sih, Kak. kayak gitu. Agak sedih Itu sih. sadis sih. Itu agak ekstrim sebenarnya, karena tapi sebenarnya perlu juga untuk maintenance gitu kan. Tapi mungkin nggak perlu sebanyak ketika mereka baru membuat sistemnya. Ketika sistemnya udah ada, mereka nggak perlu orang sebanyak itu untuk menjaga sistemnya untuk maintenance. Jadi kayak salah satu tim yang jadi sasaran itu ketika layoff itu tim data science. Jadi potanya possible banget. Tapi di Indonesia mungkin belum dalam waktu dekat gitu ya. Karena aku ngeliat kalau di Indonesia kita PR-nya masih banyak banget gitu ya. PR-nya pertama tadi aku bilang transformasi digital gitu ya. Data-datanya, makanya pemerintah tuh sekarang lagi gencar-gencarnya transformasi digital gitu kan. Kenapa? Karena ya tadi banyak data-data yang masih dalam bentuk paper, dalam bentuk ya masih manual gitu kan. Terus data-datanya masih belum terintegrasi. Let's say ini salah satu isu juga, misalnya kayak pemerintah gitu ya. Pemerintah tuh mereka biasanya datanya tuh beda-beda gitu kayak apa namanya ya kan. Kayak setiap kementerian misalnya punya aplikasi sendiri, punya database sendiri gitu ya. Let's say misalnya itu perlu ada PR juga untuk mengintegrasikan. Jadi ketika pertama PR-nya tadi untuk mengkonvert dari manual ke digital, dari data-data yang tadi paper ke digital. Terus ketika sudah di-convert juga gimana cara mengintegrasikan, gimana cara kita memastikan bahwa data itu akurat segala macam. Jadi kayak masih panjang sih PR-nya gitu. Baru nanti setelah itu bisa dapat hasil yang reliable kan. Siap. Aku sepakat banget, Kak. Masih sangat-sangat panjang ya, Kak. Karena kita di kecamatan aja, di desa aja masih banyak banget yang belum tersentuh sama iya benar kan. Apalagi kayak nggak usah jauh-jauh ke tingkat desa gitu ya. Di tingkat pusat aja kementerian tuh yang udah advance ya paling baru beberapa doang gitu. Kayak kementerian kan ada banyak kan. Paling yang udah agak lumayan gitu paling ya bisa dihitung gitu. Tapi yang lain juga masih punya banyak PR. Gitu sih. Ya, siap, makasih jawabannya Kak Nida. Ini tadi ada yang raise hand ini Kak Evi. Sebelumnya Kak Evi, apakah masih hendak bertanya? Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan Kak Evi. Halo Nida, aku mau tanya nih. Iya, silakan. Jadi kan aku tuh sebenarnya udah kerja gitu kan, terus kayak switching career gitu ke daerah data science sama data analis, tapi lebih ke data analis gitu. Nah, kalau menurut kamu nih, untuk ngambil course yang apa ya, bootcamp gitu, menurut kamu itu sangat worth it nggak sih untuk orang-orang yang kayak aku nih udah kerja tapi aku tuh pengen switching karir, karena sekarang yang tempatku itu dia lebih ke data analis sama data scientist, sedangkan kalau yang kamu bilang tadi kan data science itu terbagi dua ya, ada yang generalis sama yang satu lagi tuh lebih spesialis. Nah, kalau yang aku sekarang itu tujuanku tuh pengen ke spesialis. Nah, spesialisasinya lebih ke bagian fintech gitu, financial technology. Nah, menurut kamu nih yang udah terjun langsung, itu bagaimana? Makasih ya. Oke, sama-sama. Ya Allah, apa kabar, Nida? Ini siapa sih? Kok aku kayak, oh Kak Evi ya? Iya. Kayak aku jadi baru sorry Kak, ini sih Kak. Nggak. Ya ampun. Nggak. Tua di sini kali ya? Gak ada lagi. Kak Evi boleh kenalan nggak Kak? SMP SMA angkatan berapa? Oh, ya Allah malu. Nggak apa-apa Kak, kan kalau acara IKASA kan memang sebenarnya reuni terselubung. Silakan Kak, kenalan dulu Kak. Oke, aduh malu nih. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kenalin, aku Evi Hidayani Nur Islami gitu kan. Aku dulu di Ashifa SMA-nya doang, tapi angkatannya tuh jauh banget di atas kalian. Enggak, kok nggak jauh di atas aku kok Kak. Aku angkatan 2 Infinite gitu. Salam kenal semua. Salam kenal Kak, ya Allah.
Aduh, kerasa muda banget, tapi padahal aku juga itu. Enggak, kalian muda. Tenang, aku paling tua, kalian muda. Coba Oke. Nida, tolong kasih wejangan. Makasih ya. Ya, Kak, Iya, makasih, makasih Kak. Kak Evi. Silakan Berarti bisa sebelumnya, dijawab, Lina. ya, berarti sebelumnya sekarang Kak Evi kerjanya di bidang fintech juga atau bukan berarti? Iya, accounting gitu kan. Terus pindah kerja. Nah, yang sekarang ini kantor aku tuh lebih ke data analis, data scientist untuk pengembangan reporting kayak gitu. Nah, menurut kamu nih, kira-kira untuk ikut bootcamp kayak gitu, itu sangat worth it gak sih untuk yang kayak aku nih udah apa ya? Ya udah tua gitu terus pindah gitu. Yuk. Oke, Kak. Apa ya? Sebenarnya agak kompleks jawabannya. Tapi pertama tergantung dari apakah mau lanjut terus di kantor yang itu atau kayak emang mau cari peluang yang baru di kantor lain gitu ya. Ketika misalnya Kak Evi mau lanjut di kantor itu ya, berarti kan udah tahu gitu ya ke depannya nanti, oh tadi kan udah tahu arah strateginya mau kemana, berarti strategi perusahaan itu emang mau pengembangan reporting kayak gitu kan. Jadi udah tahu ke depannya kayak gimana. Nah, kalau misalnya memutuskan untuk tetap di kantor yang lama, berarti kan udah tahu kan sebenarnya kurang lebih pengembangannya kemana dan kira-kira tools yang relevan apa. Nah, karena kadang ketika bootcamp itu dia apa ya? Tergantung bootcampnya sih. Jadi kayak ketika KFI udah tahu tools apa yang harus dipelajarin, ketika udah tahu nanti teknisnya akan seperti apa karena di kantor yang baru, menurutku sebenarnya nggak perlu pakai bootcamp juga nggak apa, karena bootcamp itu justru dia malah jadi kemana-mana belajarnya gitu ya. Jadi kayak kalau KFI udah tahu alurnya kemana, mending belajar sendiri aja menurutku sih gitu. Atau mungkin tanya-tanya juga sama teman yang udah paham gitu ya. Tapi kayak kalau misalnya ikut bootcamp gitu, menurutku kurang terlalu worth it karena bootcamp itu justru general banget yang dibahas kayak gitu. Ketika udah tahu tools-nya, mending belajar sendiri aja. Nah, kalau misalnya tadi pengen pindah kantor gitu ya, pengen emang beneran cari perusahaan fintech kayak gitu. Jadi bukan di perusahaan yang sekarang dan belum tahu nanti ke depannya seperti apa, mungkin bisa start dari bootcamp gitu loh. Jadi kayak karena kan belum tahu kan nanti ke depannya seperti apa. Jadi kayak perluas skill set dulu dengan belajar banyak hal kayak gitu. Tapi tadi itu mungkin jadinya jatuhnya nggak spesifik gitu ya. Jadi tadi generalis gitu karena bootcamp itu rata-rata ya mereka pasti akan belajar banyak tools tapi mungkin sampai intermediate lah sampai levelnya menengah kayak gitu tapi kayak banyak tools yang dipelajari nggak cuma fokus ke satu tools doang kayak gitu sih. Jadi kayak basically balik lagi ke mau tetap di kantor yang sekarang atau mau pindah atau gimana. Balik lagi ke rencananya Kak Evi. Itu sih Kak, semoga menjawab ya. Aku nggak tahu nih menjawab atau enggak. Oke, jadi kita kayak apa ya? Bisa dipelajari nggak? Soalnya tuh kalau kantor aku sekarang dia lebih ke pakai ini sih, apa namanya kayak lebih ke bahasa pemrogramannya tuh lebih ke Python gitu. Sama apa ya buat bukan ngebaca ya dashboard-nya gitu tuh pakai Tableau apa ya kalau nggak salah. Nah itu kan Kak Evi udah tahu tuh toolsnya apa. Berarti menurutku bukan bootcamp sih jatuhnya. Online course bisa belajar lewat online course. Tapi menurutku nggak perlu pakai bootcamp. Atau let's say Kak Evi coba dulu online course. Online course kan basically belajar sendiri kan self learning. Ketika misalnya Kak Evi merasa kesulitan untuk self learning butuh mentor, mungkin bisa dikonsider untuk join bootcamp kayak gitu. Tapi saran gue sih karena kadang selisihnya jauh ya untuk kayak misalnya untuk bootcamp tuh kadang bootcamp yang bagus tuh agak lumayan harganya. Jadi kayak daripada langsung investasi ke sana, mending start dulu untuk pelajarin sendiri kayak gitu sih menurutku. Ya, thank you. Ya, sudah cukup menjawab ya Kak Evi pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nida dan Kak Evi tadi pertanyaannya. Semoga dilancarkan juga Kak di pekerjaannya dan bisa gaining insight lebih baik lagi. Kita berlanjut ke pertanyaan terakhir di malam hari ini. Kak Nida dan teman-teman semua dari Kak Afif di chat. Aku izin bacain. Kamu nanya, kalau kakak sendiri sebelum kerja, apakah
punya dokumentasi proyek pribadi, kayak misal pakai GitHub atau Kaggle atau sejenisnya. Silakan Kak Nida. Oke, makasih pertanyaannya. Terakhir ya pertanyaan ini berarti ya. Sayangnya aku nggak punya. Itu PR aku sih sebenarnya. Saya nggak punya. Tapi aku sangat mendorong teman-teman untuk punya. Jadi kayak untuk punya dokumentasi ini gitu ya. Dan kalau teman-teman lebih bagus lagi, nggak cuma sekedar kalau GitHub itu kan berarti tergantung sih, bisa juga kayak GitHub itu mungkin teman-teman cuma nyimpen coding-codingan teman-teman di sana gitu ya, atau Kaggle latihan-latihan analisis. Jadi kayak basically ya isinya coding-coding teman-teman gitu ya. Menurutku lebih bagus lagi ketika teman-teman dokumentasinya bahkan berupa blog. Jadi dari hasil GitHub tadi, hasil analisis teman-teman bikin tuh tulisan, oh berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, saya menemukan, jadi mulai bahkan startnya dari permasalahan gitu. Jadi itu juga melatih teman-teman untuk bisa berkomunikasi gitu, bagaimana mengkomunikasikan hasil yang teman-teman temukan melalui pembelajaran teman-teman tersebut. Jadi kayak jadi hasilnya berupa blog gitu. Jadi kayak ini berdasarkan hasil analisis, lalu cantumkan grafik-grafik, cantumkan potongan coding-codingan yang teman-teman lakukan kayak gitu kan. Jadi kayak benar-benar terstruktur dari awal sampai akhir. Itu menurutku udah bagus banget sih ketika teman-teman bisa membuat tulisan mengenai apa yang teman-teman kerjakan. Jadi kayak pertama aku selalu mengencourage teman-teman untuk punya dokumentasi pribadi, entah itu GitHub, entah itu Kaggle, atau bahkan banyak teman-temanku yang kayak dia punya website sendiri gitu, kayak jadi kayak CV online, tapi itu banyak cerita juga tentang banyak cerita juga tentang project-project dia kayak gitu, kayak apa yang dia kerjakan kayak gitu. Terus ketika udah bisa nge-store itu di GitHub, udah rutin nge-store di GitHub segala macam, itu bisa lanjut ke blog ketulisan. Jadi teman-teman bisa berlatih untuk how to communicate melalui tulisan seenggaknya. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Nida atas insight-nya selama kurang lebih 1 jam tadi, dan juga menjawab pertanyaan dari aku dan juga teman-teman yang lain. Sebelum kita closing, Kak Nida, closing statement dulu mungkin Kak, yang kira-kira bisa menjadi summary dan juga bisa jadi advice untuk teman-teman semua. Mangga silakan Kak Nida, closing statement. Oke, makasih banyak Raffi. Closing statement mungkin nggak summary gitu ya. Mungkin aku nggak akan men-summarize sesi ini, tapi lebih ke advice gitu. Salah satu hal yang aku ingat banget kata-kata dari dulu superior aku ketika aku kerja. Dia bilang gini, ini mungkin relate sama teman-teman yang fresh grad, yang masih baru mau cari kerja kayak gitu ya. Sebenarnya daripada aku bingung sebenarnya hal yang nggak kalah penting ketika perusahaan itu meng-hire seseorang untuk suatu pekerjaan itu, ini general yang nggak cuma data science doang, itu nggak cuma skill-nya, nggak cuma technical skill-nya maksudnya, tapi juga attitude-nya. Jadi kayak gimana dia mau untuk belajar, gimana dia mau untuk mengeksplor hal baru, kayak kemampuan technical skill itu penting gitu ya. Tapi yang gak kalah penting itu adalah attitude. Gimana teman-teman bisa mendemonstrasikan keinginan teman-teman untuk terus belajar. Itu kayak bahasa istilah kerennya mungkin lifelong learning gitu ya. Jadi kayak belajar seumur hidup gitu ya. Jadi hal itu tuh justru kalau misalnya kata superiorku itu yang lebih dicari di fresh grad gitu. Fresh grad itu mungkin perusahaan nggak akan terlalu ngelihat skill kalian ya, karena kalian baru lulus gitu ya. Tapi perusahaan akan ngelihat gimana attitude kalian, gimana kemauan kalian untuk mau belajar, kayak gitu sih. Jadi ini general untuk semua bidang gitu ya. Terus tumbuhkan attitude tersebut gitu ya. Tumbuhkan attitude untuk kalian mau untuk terus belajar. Gitu, karena itu sangat berguna, gak cuma nanti ketika proses hiring gitu ya, tapi juga ketika kalian menjalani pekerjaan tersebut atau apapun gitu ya, gak cuma pekerjaan, studi, pokoknya apapun kemauan untuk terus belajar itu
menurutku salah satu hal yang esensial sih di zaman sekarang ini. Ya mungkin itu aja dari aku closing statement-nya, mungkin agak nggak nyambung gitu ya, tapi menurutku ini sangat useful, sangat relevan mungkin dengan topik kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih banyak kesempatannya. Kurang lebih mohon maaf. Aku akan kembalikan lagi ke Raffi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi terima kasih banyak Kak Nida. Bahkan di closing statement-nya juga banyak yang bisa di-note sebenarnya. Terutama soal istilahnya lifelong learner, ya apa namanya itu, pembelajar sepanjang hayat gitu kan Kak. Kayak ya kita apalagi baru fresh grade kan, ekspektasi perusahaan pasti tinggi banget kalau kita di hire langsung ngerjain project dan langsung berhasil gitu kan. Pasti ada momen-momen, ada step by step yang kita harus belajar, attitude kita harus baik, harus terbuka untuk kritik dan sebagainya, yang itu juga hal penting banget. Makasih banyak Kandida, malam ini sangat luar biasa, karena aku jujur sangat bermanfaat juga bagi aku pribadi, karena data science kan kayak aku hukum terus kayak apa sih, asing gitu lah. Tapi ternyata kalau kasih kesempatan buat jadi moderator Kandida itu keren banget. Jadi aku bisa langsung belajar dan nyatet beberapa poin penting yang siapa tahu juga nanti bermanfaat buat aku ke depannya dan teman-teman yang lain juga. Makasih banyak teman-teman sudah berkenan untuk menyimak. Aku sebagai moderator mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun kekhilafan. Dan saya Muhammad Rafi Variananda sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain dan juga di Kasa Digital Careers Overview selanjutnya. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raffi selaku moderator dan juga Kak Nida untuk narasumber yang super keren pada malam hari ini. Sebetulnya sama sih ceritanya aku sama Bang Raffi itu, ini bidang kami sebetulnya sangat jauh dengan data science, dan mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang bertanya-tanya asing gitu ya, ini data science itu apa sih? Cuman malam hari ini betul-betul banyak banget hal baru yang kemudian, oh ternyata data science itu, oh ternyata data science yang rumit itu bisa mudah dipahami dari penjelasan Kandida malam hari ini gitu. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua. Seperti tadi janji di awal ya, terima kasih karena sudah mau bertahan sampai di akhir, sampai ketemu dengan aku lagi. Tolong bertahan sampai foto bersama nanti ya, sebentar lagi. Tadi seperti yang juga di-mention oleh Bang Raffi, ada titipan dari Partnership Center untuk mengisi formulir database. Boleh teman-teman panitia dibantu untuk share di room chat, formulir database. Tapi ini khusus untuk alumni ya teman-teman, untuk adik-adik SMA ataupun non-alumni mohon untuk tidak ikut mengisi, karena nanti jadi bingung Partnership Center-nya gitu. Yeah. Nah, kalau mau ikut ngisi formulir, mending isi buku tamunya aja. Buku tamu, kalau presensinya lengkap dari hari pertama sampai hari keempat, insya Allah akan mendapat sertifikat dari kami. Gitu. Buku tamu ini link presensi ya ceritanya ya, biar istilahnya keren dikit lah buku tamu. Gitu. Nah, balik lagi ke narasumber dan moderator kita malam hari ini yang keren. Kami dari IKASA ada sedikit kenang-kenangan. Ada sedikit kenang-kenangan sebagai bentuk ucapan terima kasih juga ya, walaupun ini sangat tidak seberapa gitu untuk ilmu yang kami dapat malam hari ini, tapi ya semoga cukup merepresentasikan ungkapan terima kasih ini gitu. Boleh untuk operator dibantu di share screen kenang-kenangannya. Oke, di sini ada sertifikat untuk Kak Nida. Sebentar, aku mau ambil spotlight dulu Kak Nida. Oke. Certificate of Appreciation, Ikatan Keluarga Alumni Ashifa present this certificate to Nida Ulhaf Fitri SSI for her invaluable insights, experience, and expertise shared with the participants of the online talk show entitled Data Science, held during the IKASA Talk Show Series 2022, Digital Careers Overview on December 21, 2022, sincerely by Alfian Ariski Pratama SE as President of IKASA 2022-2024. Diterima ya Kanida ya? Oke, terima kasih banyak ya Manitia. Oke. Kanida, kami izin untuk ambil dokumentasi boleh? Oke, siap. Oke, untuk teman-teman panitia boleh dibantu dokumentasi ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kanida.
Nah, Sama-sama. selanjutnya kenang-kenangan juga untuk Bapak Moderator kita. Certificate of Appreciation, Ikatan Keluarga Alumni Ashifa present this certificate to Muhammad Rafi Fakhrinanda in recognition of his meritorious role as a moderator on the online talk show entitled Data Science, held during the ICASA Talk Show Series 2022 Digital Careers Overview on December 21, 2022. Sincerely by Alfian Ariski Pratama SP as President of ICASA 2022-2024. Terima kasih banyak sertifikatnya, dan terima kasih banyak juga kesempatannya teman-teman ICASA. Semoga bisa berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Oke, izin ambil dokumentasi ya Bang ya? Oke, untuk teman-teman panitia boleh dibantu dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Setelah dokumentasi narasumber dan moderator, boleh nih kita ambil dokumentasi juga untuk mengabadikan momen kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita kan kalau misalnya ketemuan, kalau main bareng gitu ya, pasti foto-foto, nggak mungkin nggak gitu kan. Nah, sama halnya, malam hari ini kita juga mau mengabadikan momen yang mungkin nggak akan terjadi 2 kali gitu kan. Sangat kecil kemungkinan untuk terulang lagi, jadi mohon untuk teman-teman semua berkenan menyalakan kameranya. Kita tunggu sampai jam 21.48, 2 menit ya, kelamaan nggak? Nggak lah ya. Sambil nunggu boleh teman-teman sambil isi link database untuk alumni dan juga buku tamu untuk seluruh partisipan. Untuk linknya bisa dilihat di kolom chat ya, sudah dibagikan oleh Bang Syamil Ropeni. Oke, boleh nih ada Kak Haliza yang belum on cam, ada Bang Naufal Furqon, ada Bang Enrico Mulki, ada Bang Nabil, ada Kak Cesha Anissa, Bang Rizky, Bang Zulfan, Bang Syamil boleh Bang on cam, Kak Pide, Kak Azkia Azahra, Kak Hanina Naura, Kak Fatimah, Kak Sarah Sabrina, Kak Nushifa Unsiana. Oke, 1 menit lagi kita tunggu Kak Haliza, Kak Anggreni Ayu. Yuk. Jangan lupa dipakai virtual background-nya kalau memungkinkan, ada di grup WhatsApp ya. Oke, 1 menit lagi sambil nunggu boleh sambil diisi link database dan juga presensinya ya. Nah, oke. Ini serius nggak mau on cam lagi? Oh, Kak Syahira Yuma belum disebut tadi. Oke, wah. Boleh yang akhwat-akhwat cantik berhijab dulu ya. Kak Evi, mau on cam Kak? Kita foto bareng. Oke. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita ambil gambar. Di layarku tinggal 1 slide. Jadi kita ambil gambar. Ini serius sudah nggak ada yang mau on cam lagi. Hitungan ketiga, kita ambil gambar 3 kali karena Allah suka yang ganjil. 1, untuk panitia bisa dibantu screenshot semua ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi untuk menutup kebersamaan kita, aku ada sedikit pantun. Boleh nggak teman-teman bantu bilang cakep di kolom chat? Boleh ya? Boleh ya? Oke. Jangan gitu dong Bang Syamil. Belanja lebaran ke Matahari. Cakep. Yeay. Dibawa pulang ke Kampung Pelosok. Cakep. Terima kasih ya partisipasinya hari ini. Kita jumpa lagi di sesi ketiga besok. Saya Hana Sasun selaku pembawa acara. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Sehat terus teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.